Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila roh. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama melanjutkan pembacaan dari kitab Nashaihul Ibad ini, yang mudah-mudahan nasihat-nasihat dari kitab ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada yang mendengarkan atau yang melihat video ini, dan bahwasanya pada hakikatnya yang berbicara ini belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mendengarkan. Akan tetapi ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama-sama. Mudah-mudahan baik yang berbicara, baik yang mendengarkan, baik yang melihat video ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Dalam setiap kegiatannya selalu dimudahkan oleh Allah urusannya. Selalu diringankan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pengintikan asaniyatu kang kaping pindho iku qala ngendika sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama, netepono sira kabeh kelawan ora. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum netepono sira kabeh bimujalasatil ulama, kelawan awor lungguh ulama al-amilina kang padha amal kabeh. Wastima'ilan rungaken wastima'il kalamil hukama, lan ngrungokaken pengentikane wong kang padha makrifat ing Allah Subhanahu wa taala, ail alimina tegese wong kang padha ngerti bidzatillahi taala kelawan date Allah taala, al musibina kang padha bener kabeh, fi aqwalihim ing dalem pira-pira pengendikane hukama, wa af'alihim lan pira-pira lakune hukama. Fa inna Allah ta'ala mongko temene Allah ta'ala iku yuhyi nguripaken sinten Allah al-qalba ing ati ay mita kang mati, binuril hikmati kelawan nur ilmu kan manfaati, ayil ilmi tegese ilmu kang manfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Di perkataan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, hendaknya kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan ulama atau orang bijak. Hendaknya kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama atau orang yang bijak. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ini adalah nasihat untuk kita semuanya. Yang pertama adalah kita sering duduk bareng bersama ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Ulama il amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi memang tugas seorang ulama itu berat. Di samping beliau itu memiliki ilmu, akan tetapi tidak cukup dengan hanya memiliki ilmu tersebut. Akan tetapi juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau dapatkan. Wastima'il kalamil hukama, lan mendengarkan ucapan-ucapan dari orang-orang yang bijak. Nah ini. Ibaratnya apa? Karena Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati ini dengan air hujan. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan hukama itu adalah orang-orang yang ahli hikmah. Makanya sering terkadang kita mendengar mudah-mudahan mendapat hikmahnya. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang baik. Di dalam hadis ini hukama itu juga disampaikan ahli hikmah, yaitu orang yang mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu tepat ucapannya dan perbuatannya. Sedangkan ulama adalah orang yang alim dan yang mengamalkan ilmunya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama senang dengan duduk bersama orang-orang yang alim. Karena ketika duduk dengan orang-orang yang alim, itu biasanya perkataan-perkataannya itu mengandung hikmah. Ya walaupun mungkin perkataannya sepele, tetapi dirasakan itu enak. Berbeda ketika kita duduk dengan orang-orang yang mohon maaf, mungkin orang-orang yang keilmuannya mungkin tidak kurang begitu baik. Ya obrolan-obrolannya hanya begitu-begitu saja tanpa ada makna yang tersirat. Akan tetapi ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang bijak, itu akan terasa beda. Obrolan-obrolannya itu selalu bagaimana dalam setiap kegiatannya itu akan mengandung hikmah. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati Tabarani Abi Hanifah, lan ing dalam riwayat Imam Tabarani saking Abi Hanifah, jalisu podo awur jagongaken sira kabeh al-kubaroi ing wong kang gedhe indallahi, wasailul ulama'i lan podo takono sira kabeh ing ulama, wa khalitul hukama'i lan podo nyampura sira kabeh ing wong kang podo ngerti date Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, lan ing dalam siji riwayat, jalisil ulama awur lungguh sira kabeh ing wong alim, wa sahibil hukama lan
kekancan sira kabeh ing wong kang ngerti date Allah taala wa khalidul kubara lan nyampura sira kabeh ing wong kang gedhe pangkate ail fa innal ulama'i tegese mangko sedune ulama iku salah satu aksamin ana telu pira-pira duman al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala suwijine wong kang ngerti kelawan pira-pira hukume Allah taala wahum utawi ulama bi ahkamillahi iku ashabul fatwa ing wong kang iku ashabul fatwa wong kang duweni fatwa wal ulama'u lan kaping pindhone wong kang ngerti bidatillahi kelawan date Gusti Allah fakot mongko bloko wahum utawi ulama al hukama'u wahum utawi ulama bidatillahi iku al hukama'u wong kang padha ngerti ing Allah taala wa fi mudakhalatihim moko iku ing dalam awur hukama tahtibu li akhlaki utawi bersihakan ing budi pekerti li annahum krono setune hukama iku asyraqat mencorong apa kulubum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Allah wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum pira-pira sirrine hukama bi anwari jalalillah kelawan pira-pira nure keagungane Allah taala. Di dalam riwayat yang lain ya disampaikan tadi duduklah bersama ulama dan bergaulah dengan para hukama serta akrabilah kubaro. Jadi pada dasarnya ulama itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang marifat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ulama-ulama besar yang disebut dengan al-kubara. Ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah itu adalah ulama-ulama yang berhak atau yang disebut dengan ashabul fatwa, yaitu ulama yang banyak mengeluarkan fatwa. Itu adalah ulama yang pertama. Yang kedua adalah ulama yang sangat dalam ma'rifatnya kepada Allah Ta'ala. Ulama seperti ini yang disebut dengan hukama dan golongan ulama senantiasa ini menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku dan akhlaknya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk umatnya. Jadi ulama yang kedua ini adalah ulama yang menitik beratkan segala tindak lakunya baik diri sendiri maupun kepada orang lain atau kepada umatnya itu dengan berakhlakul yang baik. Kemudian ulama yang ketiga adalah yang al-kubara itu adalah ulama seperti ini senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji untuk kepentingan makhluk Allah Ta'ala terutama adalah ahli ibadah. Lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepada Anda, maka ucapannya pun tidak akan memberi manfaat. Jadi sekedar langsung dilirik aja itu sudah paham. Dan ini sering sekali ketika dulu waktu masih dalam di pondok pesantren, ketika kita melihat guru-guru kita aja sudah langsung siup. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwasanya kita lebih bisa memahami ulama-ulama tersebut. Ada kalanya ulama yang di situ memang memberikan fatwa. Ya, kalau di Indonesia ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ini adalah bagian ulama-ulama yang di situ mengeluarkan atau fatwa-fatwanya.
Yang kedua adalah ulama yang tadi menitik beratkan kepada akhlakul karimah yang baik. Ya, selalu menyirami. Kalau di dalam, mohon maaf, di dalam ketika kita bertanam itu ada yang bagian nyirami. Nah, inilah ulama-ulama yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ulama yang hanya melirik saja itu langsung memberikan manfaat tanpa ucapannya. Jadi melihat pandangannya saja kita tuh sudah, kalau kita memandang ulama itu rasanya senang. Nah, baru dipandang aja itu rasanya udah maknyes. Apalagi sampai dinasehati. Inilah pemahaman atau ulama-ulama yang diterangkan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, meskipun tidak ada yang mendengarkan, tidak masalah. Yang penting setiap kebaikan pasti akan selalu ada orang yang mendengar. Maka dari itu, tetaplah berkata yang baik, berbuat yang baik. Minimal perkataan ini didengar oleh diri kita pribadi ini. Ya, kita sadari kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang zalim. Yang mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat ini menjadikan diri kita ini ya lebih dekat lagi hablum minallah dan bisa berbuat baik atau hablum minannas. Dan hablum minannas ini tentu kita tidak boleh memandang ya apapun suku agamanya, apapun rasnya. Ketika dengan babakan kehidupan sosial, maka mari kita bersama-sama memanusiakan manusia. Karena tentu kita sering sudah menjadi cerita yang sangat masyhur bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makan seorang pengemis yang buta. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau masih dicap oleh orang yang buta tersebut adalah orang yang sangat dibenci. Akan tetapi dengan kesabaran, ya, dengan keikhlasan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tidak dianggap baik oleh orang tersebut, tetapi beliau tetap melakukan kebaikan itu kepada, bahkan di situ adalah orang yang tidak seiman dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mari kita bersama-sama, meskipun kadang-kadang perbuatan baik itu selalu ada keburukan. Ya. Yang berbuat baik aja selalu ada keburukan, apalagi berbuat keburukan. Yang penting kalau kita sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan jalan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, kemudian para ulama, para sahabat, para tabi'in, ya, kita mencoba untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang dinasihati oleh para beliau-beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah fid dunya hatal akhirah. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang belum punya keturunan, mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan. Bagi yang belum punya jodohnya, mudah-mudahan Allah segera pertemukan jodohnya. Dan bagi yang punya anak, mudah-mudahan anak-anak kita selalu menjadi anak-anak yang soleh-solehah, taat kepada agama, taat kepada negara, yang bisa membahagiakan untuk orang tua, beragama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.